Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Mechanic. Film yang berdurasi 93 menit ini menceritakan tentang Arthur Bishop yang diperankan Jason Statham, seorang mafia sekaligus pembunuh bayaran. Arthur bisa membuat kasus pembunuhan seperti kecelakaan, bunuh diri, atau tindakan kejahatan kecil. Dan Arthur dibayar untuk membunuh kartel narkoboy asal Kolombia oleh seseorang. Bagaimanakah aksinya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, seorang pimpinan gangster baru saja turun dari jet pribadinya. Dia melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk kembali ke rumahnya di Kolombia. Warga yang menghalanginya di tengah jalan tidak segan-segan disingkirkan oleh anak buahnya. Ketika berenang di rumahnya pun, pengawal selalu menjaganya. Dan tiba-tiba seorang pembunuh bayaran berhasil menghabisinya. Dia adalah Arthur Bishop yang diperankan oleh Mamang Jason Statham. Arthur kemudian kabur melarikan diri. Dia kembali ke rumahnya dan santuy mendengarkan musik. Arthur dikenal sebagai pembunuh bayaran profesional. Pekerjaannya sangat berbahaya dan terkadang dia harus membuatnya seperti sebuah kecelakaan atau dibuat seakan dilakukan oleh orang lain. Pulling a trigger is easy. Best jobs are the ones nobody ever knows you were there. Arthur kemudian menemui Harry McKenna, teman sekaligus orang yang memberinya pekerjaan ini. Mereka berdua tergabung dalam sebuah organisasi khusus sebagai para pembunuh bayaran. Terungkap juga dia mempunyai anak bernama Steve McKenna yang selalu membuat onar. Setumpuk uang kembali dia dapatkan untuk misi itu. Dan untuk merelaksasi pistolnya, Arthur datang ke sebuah klub malam dan bertemu seorang wanita, kemudian celepot. Di keesokan hari, Arthur kembali melihat laptopnya. Terlihat sebuah email masuk ke akun pribadinya untuk menghabisi Harry McKenna. Dia lalu menelepon agensinya dan menanyakan sebuah pesan yang menurutnya ada kesalahan dan dia meminta dilakukan pertemuan. Mr. Bishop, Mr. Dean has agreed to a meeting. Pimpinannya dalam organisasi mekanik bernama Dean Sanderson yang baru turun dari jet pribadinya dan bertemu Arthur. Dia mengungkapkan dalam sebuah misi di Afrika Selatan, agen mereka bernama Sebastian terbunuh karena ada orang dalam yang telah membocorkan informasi dan satu-satunya orang yang tahu persis pekerjaan ini selain dia adalah Harry McKenna. Dalam akun depositonya terlihat jumlah uang yang fantastis senilai 20 juta dolar. Dalam 2 hari, Arthur ditugaskan untuk menghabisi Harry karena faktanya jelas dia telah menghancurkan organisasi ini dari dalam, meskipun dia temannya sendiri. Atau dengan terpaksa Dean akan menugaskan orang luar untuk menghabisinya. Setelah melakukan meditasi, Arthur memulai aksinya. Dia menelepon Harry dan memintanya untuk keluar dari gedung karena Dean akan mendatanginya. Harry mengikuti arahan Arthur untuk keluar dari gedung itu seorang diri, dan dia akan menunggunya di basement. Harry terkejut, sampai di sana mobilnya telah dirusak dan Arthur pun muncul.
dia baru sadar Arthur telah ditugaskan oleh Dean karena dia telah menjual rahasia organisasi ini kepada pihak lain. Dan Harry pun rela mati di tangan temannya sendiri. Dia pun akhirnya ditembak dengan pistol miliknya. Arthur datang ke makamnya dan melihat anaknya yaitu Steve berada di sana. Dia kemudian mengantarnya pulang ke rumah mendiang ayahnya. Dalam foto terlihat Harry adalah veteran perang. Arthur juga menawarkan uang kepadanya karena diketahui pihak bank telah mengosongkan rekening ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan Steve memilih untuk merampok mobil kembali sesuai dengan hobinya. Sebelum pulang, Steve bertanya kepada Arthur, orang macam apa yang berani menembak pria yang menggunakan kursi roda? Di malam hari, Steve yang sedang berada di dalam mobilnya dihampiri oleh seorang penodong dan bermaksud merampas mobilnya. Perampok ecek-ecek mau merampok spesialisnya, ya di epic comeback. No? Bahkan Steve akan menembaknya hingga Arthur datang menghentikannya. Di keesokan hari, Steve kembali menemuinya. Dia meminta Arthur mengajarinya untuk menjadi pembunuh bayaran profesional karena dia tahu ayahnya adalah mentor Arthur. Namun Arthur menolaknya. Dia kemudian pergi ke pelabuhan. Still for sale. Seorang pria di sana memberi nasihat untuk mengikuti kata hatinya. Di sana, Arthur memberi pemahaman dasar untuk menjadi seorang mekanik atau pembunuh bayaran, dia harus mengenali targetnya sedetail mungkin. That in 4 sports got a scholarship from Miami that was rescinded upon a conviction of possession of kneecap in a street fight. Don't tell anyone so we let it heal on its own. A friend here would like to... Pelajaran kedua adalah merawat dan memberi makan anjing itu tepat waktu untuk melatihnya disiplin. Selama 6 minggu, Arthur menyuruhnya untuk datang ke sebuah kedai kopi setiap hari dengan membawa anjingnya. Setelah itu, Steve mulai diajarkan untuk menembak. Dia juga membaca tentang organ tubuh vital dan hal-hal yang menyebabkan kematiannya. Di sela waktunya, Arthur merakit sebuah mobil yang sudah dia kerjakan selama 2 tahun. Untuk meningkatkan keterampilannya, Arthur juga mengajak Steve mendatangi seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur seolah akan membelinya dengan menyerahkan sejumlah uang. Namun setelah itu dia mencekik dan menggantungnya, kemudian menyetel video porno. Kembali ke rumah, Steve dibuat kagum dengan cara kerja Arthur. Dan Steve mulai diberi misi oleh Arthur. Seorang pria yang selalu datang ke kedai kopi dan bertemu dengannya adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Dan Arthur mendapat datanya juga yang sebagai seorang homering. Steve ditugaskan membunuhnya dengan sebuah cairan kimia yang akan membuat jantungnya berhenti dalam 3 menit. Arthur menyuruhnya memasukkan obat itu di bar dengan rapi. Namun sepertinya Steve membatalkan rencananya hingga pria itu mengajaknya ke rumahnya. Arthur sudah mengingatkan jangan menggunakan fisik atau membunuhnya karena postur tubuh dia jauh dengannya. Sampai di rumahnya, Steve hampir dicelepot hingga terjadilah pertarungan. Steve
hampir saja tewas, untungnya dia berhasil membunuhnya. Kembali ke rumah, Arthur mengatakan sudah mengingatkan Steve untuk melakukannya dengan rapi. Mereka berdua pun kemudian mengunjungi sebuah bar. Arthur kembali dengan wanita seksoinya, begitu juga Steve mendapatkan mangsanya. Dean menghubungi Arthur karena pekerjaannya dilakukan oleh orang lain. Dia kemudian memberinya pekerjaan baru yang harus diprioritaskan. Targetnya adalah seorang pria yang bernama Andrew Vaughan yang mengaku nabi baru. Mereka akan menyuntikkan adrenalin yang dikombinasikan dengan obat jantung dari tim dokternya, yang bisa menyebabkan jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Si Andrew juga diketahui mempunyai kelemahan, yaitu menyukai wanita muda. Come sit right here. How old are you? 18. 18. Mereka memulai aksinya dengan memasang kamera penyadap. Mereka kemudian menyelinap di dalam ruangannya. Masalah pun muncul. It's giving him ketamine. So, ketamine counteracts adrenaline. This won't work now. Gotta pack it up. Hey, get the scope. Put it down his throat. Mereka terpaksa membunuhnya dengan memasukkan kabel ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa bernafas. Christ. Tiba-tiba sebuah sekrup terjatuh dan pengawal mereka langsung memeriksa dinding kaca. Pertempuran pun kembali terjadi. Follow him. Untuk menghindari pengejaran polisi, Arthur dan Steve memutuskan memisahkan diri. Tak diduga, ketika akan menunggu kereta, Arthur melihat Sebastian. Dia adalah tim mereka yang gugur di Cape Town akibat ulah Harry menjual rahasia mereka. Arthur kemudian bertanya kenapa dia masih hidup sedangkan tim mereka banyak yang terbunuh. Hal mengejutkan dia ucapkan, ternyata Dean yang memberinya uang yang banyak untuk membunuh timnya sendiri. Fakta ini membuat Arthur murka dan dia langsung menghabisinya. Arthur kembali ke kapal namun dia tidak melihat temannya. Tak lama muncul 3 pria bersenjata yang mengejarnya. Well, Not so good for your side. Ketika menelepon Steve, Arthur langsung tahu dia sedang ditodong oleh mereka. Dia menyuruhnya untuk mengambil pistol yang berada di dalam sofa. Dan Steve berhasil menghabisinya. Arthur yang sudah kembali menyuruhnya untuk mengambil persenjataan. Tak diduga, tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik ayahnya yang digunakan untuk membunuhnya. Dia mulai menaruh curiga Arthur lah yang membunuh ayahnya. You ever think about the people you've killed?
Ever kill someone you know? Yes. Arthur tiba di rumah Finn untuk memaksanya mengatakan lokasi Dean berada. Dia terpaksa menggunakan anaknya karena tidak mau buka mulut. Arthur pun meneleponnya. Terungkap dia mendapatkan uang $50 juta untuk membunuh Harry. Conference room E. Floor upstairs, sir. He's in the building. Get me the fuck out of here. Dean dan pasukan pengawalnya meninggalkan markas mereka. Arthur dan Steve mencegat mereka dengan lebih dulu menghabisi para pengawalnya. Dia pun tidak berdaya dan langsung dieksekusi. Di dalam mobil, Arthur tidak sengaja melihat pistol Harry yang dibawa oleh Steve. Dia yakin Steve akan segera menghabisinya. Sesampainya di sebuah pom bensin, Steve dengan sengaja menumpahkan bensinnya sedangkan dia berpura-pura membeli makanan. Dan inilah yang terjadi. Steve kembali ke rumah Arthur. Dia menyalakan musik, kemudian mengambil mobil mewah miliknya. Ternyata ada secari kertas di dalam mobil itu yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca tulisan ini, berarti kau akan mati." Dan terungkap dalam rekaman CCTV, ternyata Arthur sudah melompat dari dalam mobil sebelum ledakan terjadi. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Mechanic ini? Film ini memang sudah terpaket untuk Jason Statham. Pria pelontos berusia 53 tahun ini tidak pernah main-main jika berurusan dengan otot, senjata, dan akting. Juga bisa dibilang insting binatang menyatu menjadi satu untuk memunculkan karakter Arthur yang dengan mudah bisa meninggalkan korbannya tergeletak tidak bernyawa. Dan jika kalian memang butuh aksi cepat tanpa basa-basi dan tidak perlu memikirkan soal cerita, The Mechanic adalah paket tontonan yang tepat. Film ini menghibur, action yang menggairahkan, dan tanpa kompromi. Tapi jangan lupa juga dengan secangkir kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.